Berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Sari Putih. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik masih pada semangat kan? Kalau masih pada semangat, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Pakai gerakan ya. Adalah sukacita di hatiku. Sebelum kita belajar Alkitab, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur buat kasih karunia yang telah menebus kami di kematian anakmu yang tunggal. Sebentar lagi kami akan belajar Alkitab. Tuhan, berkati anak-anak ini dalam belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh ya, perkenalkan, karena kalian pasti bingung siapa kakak satu ini sih. Oh ya, perkenalkan, namaku Kak Sony, panggil aja Kak Sony ya. Oh ya, pembacaan firman kali ini itu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ayat ini tuh bercerita tentang apa sih? Pasti pada bingung ya. Jadi pada waktu itu orang-orang Romawi itu berkuasa di tanahnya orang Israel, tempatnya orang Israel, dan makanya di ayat 6 tuh mereka tuh ngomong gini, "Tuhan bebaskan kami, Tuhan tolong usir deh si orang-orang Romawi, kan Tuhan bisa bangkit." Nah tapi uniknya di ayat 7 malah Yesus ngomong gini, Roh Kudus tuh akan turun ke mereka, dan bagi kita yang percaya juga Roh Kudus juga akan turun dan tinggal dalam diri kita. Dan kenapa sih Roh Kudus harus turun? Roh Kudus turun supaya kita bisa menceritakan Yesus ke siapa? Ke semua orang, ke teman-teman kita, ke keluarga kita, dan semua orang lainnya. Itu betapa hebatnya Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Jadi kan Roh Kudus sudah turun nih. Nah makanya Yesus tuh harus naik ke surga. Naiknya karena apa sih? Itu kan menjadi pertanyaan buat diri kita, ngapain ya Yesus naik ke surga? Ya jawabannya adalah karena tugas-tugasnya udah selesai. Nah ada yang tahu nggak tugasnya Yesus tuh apa di dunia ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah tugasnya Yesus di dunia ini adalah menebus kita dari apa? Dari kesalahan-kesalahan kita, kayak berbohong, tidak jujur, tidak mau mendengar nasihatnya papa mama. Jadi itu tugasnya Yesus adalah menebus dari kesalahan kita. Itu. Jadi siapa nih yang percaya Yesus naik ke surga dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita? Kalau kita udah percaya, apa yang tadi kakak katakan, tugas kita, tugas kita adalah menceritakan Yesus kepada semua orang, entah tante kita, papa mama kita, om kita, nenek kita, kakek kita, siapapun itu ke semua orang, teman-teman kita tentunya termasuk. Nah, bagaimana caranya kita bersaksi? Nah, cara yang pertama itu bisa dengan menceritakan Yesus secara langsung, bahwa Yesus itu telah menebus hidupku, telah menebus dari apa? Dari kesalahan-kesalahanku. Kamu bisa melakukan itu. Atau yang kedua, bisa kamu lakukan dengan cara kamu mengikuti perintah-perintah Yesus. Perintah Yesus apa sih? Jangan berbohong, menghormati orang tuamu, berkata jujur, dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan itu semua. Untuk apa? Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sekian sharing dari Kak Sony. Terima kasih. Dan sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapak bersyukur buat kasih karunia yang telah membawa kami dalam penebusan Kristus, penebusan Yesus. Terima kasih akan hal itu, dan terima kasih juga Engkau telah memberitahukan kami tugas kami, yaitu menceritakan Engkau sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kami atau melalui perbuatan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam mereka menceritakan Yesus, melakukan perbuatan yang sesuai dengan Yesus. Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai. Adik-adik merasa terberkati dengan firman Tuhan pada hari ini enggak? Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus sebagai respon firman Tuhan.
dilanjutkan, mari kita menyanyikan lagu Laskar Kristus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi kami dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan berdoa untuk persembahan kami Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami boleh bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi adik-adik kami yang berada di rumah, kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi adik-adik kami, memberikan kepintaran dalam sekolah mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi gereja kami Salib Putih Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja kami lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati negara kami Indonesia Tuhan Yesus, kiranya segala macam virus Tuhan Yesus boleh musnah dari negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.